Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya Roy Panci kembali ke tanah air sahabat ya, dengan klaim bahwa dia membawa data penting dari Universitas Teknologi Sydney atau UTS Australia. Katanya data itu bisa membuka tabir besar seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka. Tentu publik akan bertanya, benarkah apa yang dibawa Panci itu data yang valid? Sebab banyak juga yang sudah memblow up berdasarkan video-video yang dari sana, termasuk ada beberapa konfirmasi langsung dari orang-orang yang ada di Australia bahwa misi besar Roy Panci di Australia boleh dikatakan gagal total. Sebab bukan bukti akademik yang ia bawa sahabat, melainkan potongan-potongan wawancara, informasi-informasi dari sumber-sumber yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Salah satunya itu yang saya up sebelumnya, bahwa yang dia wawancarai adalah sekelompok mantan pencari kerja yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris, lalu kemudian mengambil kursus bahasa Inggris di UTS karena memang katanya ada program sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Inalim, bahwa di UTS itu memang ada program khusus untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris, bukan sebagai sebuah jenjang akademik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana Roy Panci kala dia pulang dari Australia ke Indonesia. Selasa 4 November 2025, saya bersama dengan Mas Roy kembali lagi di Bandara Kingsport Sydney. Hari ini Mas Roy insya Allah akan kembali ke tanah air membawa banyak oleh-oleh yang signifikan. Betul. Komentar Mas Roy. Ya, alhamdulillah berkat doa dari teman semua dan juga rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kami didukung oleh tim diaspora Indonesia, ya, Forum Diaspora Indonesia, dan juga di sini ada Forum mendapatkan hasil yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk tujuan kami sebelumnya, yaitu tujuan kami memang ada dua. Yang pertama adalah kita melakukan diskusi terhadap buku Jokowi White Paper yang luar biasa sukses, ya, meskipun termul pada komentar wah itu sepi ditinggal, itu lihat saja bukunya, ya, dan laris luar biasa bukunya, juga kaosnya habis licin tandas, ya, buku juga habis, ya. Dan yang kedua yang penting lagi adalah kami telah berhasil masuk ke UTS, ya, dan kemudian di situ tempat lama dari Insers, dan kemudian kami ketemu dengan lulusan-lulusan UTS Insers pada tahun dimana dulu dia bersekolah di situ, ya, atau menempuh kursus katanya, ya, yang katanya cuma 6 bulan waktu itu, tapi ternyata itu banyak banget buktinya. Dan kami juga ketemu dengan beberapa lembaga yang melakukan agensi untuk masuk ke sana. Dan yang paling penting kami bertemu dengan seorang guru, seorang teacher yang menceritakan dengan detail apa yang ada. Siapa namanya? Sam, ya, gitu. Jadi Sam Sulfat, Sam Sulfat, gitu. Jadi terima kasih semuanya, dan itu nanti akan kita buka setelah nanti ada di Jakarta, ada di tanah air, dan kita teruskan untuk langkah penelitian yang semoga membebaskan Indonesia dari keterpurukan lebih dari 1 dekade selamanya. Terima kasih. Oke, Mas Roy, selamat jalan. Terima kasih. Sementara saya masih ada misi berikutnya ke Melbourne. Ya. Insya Allah kembali tanggal 9. Selamat jalan dan semoga sukses. Selamat jalan juga buat Mas Roy, semoga lancar sepanjang perjalanan. Mohon doa teman-teman, dan siaplah menyambut beliau nanti sore jam 4.15 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno. Tentu kita semua masih ingat sebelumnya ya, bahwa ketika Roy Panci itu berangkat ke Australia dengan gaya yang seolah-olah sebagai peneliti independen, dia berjanji bahwa dia akan mengungkap kebenaran akademik Gibran di kampus UTS Sydney sahabat. Namun ternyata setelah tiba di sana, justru yang dia lakukan di luar daripada aktivitas riset sesungguhnya. Bahkan dia bawa-bawa kamera dan pamer kan. Yang kamera itu juga mungkin adalah salah satu aset Kemenpora yang dibawa dulu bersamaan dengan Panci. Memang luar biasa Panci ini ya. Jadi bukannya mewawancarai dosen yang pernah mengajar Gibran atau berkunjung secara resmi ke kampus, bukan pula dialog akademik dengan pihak universitas. Justru yang dilakukan oleh Panci ketemu dengan sekelompok orang yang bahkan bukan bagian dari civitas akademik.
melainkan para pekerja biasa yang kira-kira pernah kursus bahasa Inggris di lembaga sekitar kampus atau di Inser University yang memang kebetulan ada khusus program untuk orang mengikuti kursus bahasa Inggris karena kebutuhan sertifikat untuk kerja di sana, sahabat. Dan lucunya dari situ Roy Suryo menyimpulkan bahwa data yang dia temukan adalah betul-betul data yang valid. Ini yang saya kira betul-betul janggal buat kita semua. Tapi apapun yang disampaikan Roy Suryo, saya yakin oleh seluruh pengikutnya termasuk profesor-profesor yang kucul gitu akan menganggap ini sebagai sebuah kebenaran, sebuah oleh-oleh besar yang memang akan merungkatkan Gibran Rakabuming Raka. Sebab kita ingat ketika di acara head to head itu dia dipermalukan oleh Andi Aswang, ditanya soal datanya. Saat itu kan Panci bilang bahwa tunggu, nah inilah mungkin yang dilakukan oleh Panci hari ini ke Sydney melakukan penelitian untuk menemukan ahli untuk membawa pulang data-data yang dijanjikan ke Andi Aswang kala itu. Nah, padahal dari hasil konfirmasi orang-orang yang punya relasi langsung ke Australia, dan itu juga sudah banyak yang memblow up di YouTube, bukunya saja di sana tidak tertarik orang untuk membelinya. Dan ada juga videonya kan bagaimana dia lelang bukunya sampai 200 itu, tidak ada yang beli, sahabat. Sungguh memalukan. Karenanya waktu itu saya bikin video bahwa posisi Panci hari ini betul-betul terpuruk karena bisa jadi para bohirnya ini ngamuk, sebab target untuk merungkatkan Gibran semakin jauh dipanggang api. Apalagi kita tahu ya bahwa Gibran hari ini sudah resmi menjadi wakil presiden dan itu sudah dia jalani kurang lebih 1 tahun. Dan putusan MK juga ingkrah bahwa dia ditetapkan sebagai wakil presiden dan faktanya dia sudah menjalaninya. Inilah sangat kasihan sekali Roy Suryo. Riset-riset yang dilakukan di sana betul-betul riset abal-abal, dan lucunya itu dianggap seolah-olah dia menemukan kejanggalan. Sungguh luar biasa framing jahat daripada Panci ini, sahabat. Oleh karena itu memang harus dihadapi dengan data dan fakta ya yang konkret, bahwa seluruh hal yang ditemukan Panci karena ini tidak melibatkan akademik daripada UTS itu sendiri, maka itu bisa dikategorikan proses penelitiannya betul-betul gagal total. Jadi sekalipun misalnya dia pulang dengan sangat percaya diri, saya yakin para pendukungnya saja yang mendukung itu, yang memang mereka itu apapun yang disampaikan di luar daripada kubu yang ingin merungkatkan Gibran ini, dia tidak akan pernah dengar. Nah, inilah bahayanya hari ini, sahabat, karena atas nama kritik tetapi didasari dengan kebencian dan dendam, akhirnya apa yang terjadi? Hatinya tertutup untuk menerima kebenaran. Tetapi pada akhirnya nanti saya yakin waktu akan menjawab bagaimana mereka akan dipermalukan di ruang persidangan. Karena toh pada akhirnya seluruh hal ini saya kira akan diputuskan melalui hukum. Karena Pak Jokowi sendiri juga sudah menolak untuk berdamai dengan para kucuruk ini, termasuk Gibran yang digugat oleh Subuhan itu juga akan menolak untuk damai. Ya kita lihat saja hasilnya nanti. Sampai sejauh mana kegembiraan para kucuruk ini bisa bertahan lama. Saya kira demikian, sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.